Kemudian di antara kaidah berikutnya, seorang kalau hendak berbicara tentang memastikan tanda-tanda hari kiamat atau menafsirkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, hendaknya dia berusaha mengumpulkan seluruh jalur-jalurnya, jalan-jalannya, sehingga dia bisa melihat lafal-lafal yang ada. Tatkala dia sudah mengumpulkan lafal-lafal yang banyak, baru dia bisa menafsirkan. Adapun dia hanya melihat satu jalan, satu lafal, kemudian dia tidak memandang lafal-lafal yang lain, nanti dia bisa salah menafsirkan. Dia bisa salah menafsirkan. Contoh, ya, yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang saking bencinya kepada dakwah yang digencarkan oleh Arab Saudi, ya. Mereka menafsirkan tentang tanduk setan, ya, yang akan muncul di Najd adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gara-gara melihat satu hadis, satu lafal, tidak melihat lafal yang lain. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berilah berkah kepada kami di Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan berkah kepada Yaman kami. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Ya Rasulullah, bagaimana doa untuk berkah bagi Najd kami? Rasulullah SAW mengulangi lagi, ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syam, berikanlah berkah kepada Yaman. Mereka pada saat bertanya lagi, ya Rasulullah wa fi najdina. Ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hunalika zalazil wal fitan. Sungguhnya di Najd itu akan muncul gempa dan fitnah-fitnah, kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu qarnu syaitan. Dan di Najd akan muncul tanduk setan. Kemudian ditafsirkan oleh mereka yang dimaksud dengan tanduk setan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Inilah kedustaan. Mereka memastikan sekarang yang dimaksud dengan tanduk setan adalah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal negara Arab Saudi berdiri atas perjuangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, bekerja sama dengan Imam Muhammad bin Saud. Berdirilah tegak negara Arab Saudi, dan kita bisa merasakan bagaimana berkahnya negara tersebut sekarang, ya. Dahulunya kabilah-kabilah saling bermusuh-musuhan, negara saling perang-perangan. Dengan berdirinya negara Arab Saudi, Jazirah Arab bisa bersatu dengan kenyamanan dan ketentraman. Syariat Islam ditegakkan. Saya katakan bahwa negara Arab Saudi salah satu dari kebaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Keamanan, ketentraman yang kita rasakan, orang-orang berhaji, berumrah dengan tentram, dengan nyaman, salah satu kebaikan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka sering saya sampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di sisi mata orang Arab Saudi seperti Tuanku Imam Bonjol di sisi orang-orang Indonesia, bukan sekedar ulama tapi sekaligus pahlawan. Karena dia adalah seorang pahlawan dan ulama yang ikut serta dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi. Oleh karenanya keturunannya sampai sekarang dihormati, ya. Seperti mufti Arab Saudi masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Salah satu imam di Masjid Nabawi masih keturunan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala. Menteri agama masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Banyak keturunan dia yang masya Allah menjadi orang-orang alim. Ya, kemudian dituduh bahwasanya Syekh Abdul Wahab adalah dakwah syaitan. Arab Saudi ini syaitan semuanya, kan bahaya seperti itu. Hanya melihat satu lafal kemudian tidak melihat lafal-lafal yang lain. Dan sini kita dituduh itu tanduk syaitan, dakwah syaitan. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Dalam riwayat yang lain sangat jelas. Ya Rasulullah, wa fi Iraqina, tadi riwayat yang lain, ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Kenapa engkau tidak doakan? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah, bagaimana dengan Irak kami? Irak maksudnya. Karena Rasulullah SAW sudah sebutkan Syam, sudah sebutkan Yaman, tinggal Irak, kok Nabi tidak doain? Faraddadaha thalathan, Rasulullah SAW tidak jawab. Sampai sahabat mengulangi 3 kali, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan Irak? Maka Rasulullah SAW berkata, bihaz zalazil wal fitan, sungguhnya di Irak itu akan muncul kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa fiha yatlu qarnu syaitan, dan di situ akan muncul tanduk syaitan. Ternyata yang dimaksud dengan Najd itu bukan Najd di Arab Saudi, tapi Najd di mana? Di Irak. Kenapa Anda cuma melihat satu lafal, tidak melihat lafal-lafal yang lain? Memaksa-maksakan menafsirkan tanda-tanda hari kiamat dengan atau masa depan yang diramalkan oleh Nabi dengan penafsiran mentakyin, memvonis si fulan yang dimaksud dengan tanduk syaitan. Ini ketidakadilan dan kezaliman. Seakan-akan bahwasanya negara Arab Saudi itu merupakan tanduk syaitan seluruhnya. Ini enggak benar. Seorang harus adil, jangan ikut hawa nafsu. Kumpulkan seluruh lafal-lafal hadis. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini. Dia yang pernah memperingatkan ahlul Irak, penduduk negeri Irak. Dia berkata, "Ya ahlul Irak, wahai penduduk negeri Irak, ma as'alukum anis saghirah wa arkabakum lil kabirah." Aku tidak bertanya kepada kalian tentang suatu yang kecil kemudian aku menjerumuskan kalian dalam perkara yang besar. Sami'tu Abi Abdullah bin Umar Sami'tu Abi Abdullah ibnu Umar, aku mendengar, ini kayaknya dari Salim, ya. Dia berkata, aku mendengar dari Abu Abdullah ibnu Umar, dari Ibnu Umar, yaqul, sami'tu Rasulullah sallam, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna.
Sungguhnya fitnah akan muncul dari sini. Wa auma abiyadihi nahwal masyriq, dan Rasulullah SAW beri isyarat ke arah timur. Min haitsu yatlu qarnu syaitan, tatkala muncul tanduk syaitan. Dia sedang berbicara tentang penduduk apa? Irak. Dia ingatkan di sini muncul banyak muncul apa? Fitnah di Irak. Jadi yang dimaksud dengan tanduk syaitan bukanlah di Najd Arab Saudi, tapi di mana? Di Irak. Dan kenyataannya benar. Lihat apa yang terjadi di Irak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang datang dari Irak. Mereka berkumpul kemudian datang membunuh Utsman bin Affan. Kemudian juga Husain radhiyallahu anhu dibunuh di Karbala, dan itu juga di mana? Di Irak. Kemudian orang-orang Khawarij kabur menuju ke Irak. Kemudian Firqah Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah semuanya muncul dari Irak. Kemudian fitnah Al-Mukhtar yang pernah ngaku sebagai nabi juga munculnya di mana? Di Irak. Dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan tanduk setan bukanlah Najd Arab Saudi. Najd Arab Saudi maksudnya di daerahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, tetapi maksudnya apa? Irak. Jadi kita harus mengumpulkan seluruh lafal-lafal hadis sehingga kita bisa menafsirkan dengan benar. Kemudian bukan berarti bahwasanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan akan muncul ada fitnah di Irak berarti Irak tercela terus seluruhnya. Enggak begitu juga. Yang dijelaskan oleh para ulama, yang tercela bukan tempatnya, tapi yang tercela yang tinggal di tempat tersebut. Yang tercela yang tinggal di tempat tersebut. Ya. Seperti Rasulullah SAW mendoakan negeri Yaman. Padahal di negeri Yaman pernah muncul seorang yang bernama Al-Aswad Al-Anasi, dan dia pernah ngaku sebagai nabi. Dia pernah ngaku sebagai nabi dan muncul di Yaman. Apakah tatkala ada pernah muncul seorang mengaku sebagai nabi kemudian bikin fitnah di Yaman berarti Yaman tercela seterusnya? Jawabannya tidak. Bukankah kota Madinah pernah ditinggali oleh orang Yahudi, pernah ditinggali oleh orang munafik? Apa kota Madinah menjadi tercela? Tidak. Yang dicela bukan tempatnya, yang dicela apa? Yang tinggal di situ. Taruhlah benar bahwasanya ada kerusakan pernah muncul di Arab Saudi. Ya, seperti mereka katakan munculnya nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab. Iya, thayyib. Kalau Musailimah Al-Kadzdzab pernah muncul dari Arab Saudi, apakah menjadikan Arab Saudi tercela terus? Jawabannya tidak. Berarti tempat tersebut tercela sampai hari kiamat, pusat kekufuran sampai hari kiamat? Jawabannya tidak. Irak pun demikian. Oleh karenanya banyak ulama yang tinggal di Irak. Abu Hanifah Al-Kufi tinggal di mana? Di Irak. Ya. Banyak ulama, sebagian sahabat pergi ke Irak. Husain saja ingin pergi ke Irak waktu itu. Kemudian siapa juga? Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah pergi ke Irak untuk belajar. Benar Irak sumber fitnah, tapi kita bukan berarti setiap saat fitnah terus, setiap saat sesat terus. Ini tidak benar. Maka saya katakan mereka yang benci terhadap kerajaan Arab Saudi, kalaupun Arab Saudi punya kekurangan, maka harus menilai dengan adil, ya. Bukan menilai dengan hawa nafsu. Apalagi berdalil dengan hadis, hanya melihat satu lafal kemudian meninggalkan lafal-lafal yang lain.